Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi kesehatan masyarakat, kelas Kesmas 4B, akan mempresentasikan jurnal publikasi ilmiah yang berjudul Hubungan Kecukupan Zat Besi terhadap Kejadian Anemia pada Remaja Putri. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Nurrofiatul Hidayah, NIM J4101900078, dan rekan saya Nurul Haliza, NIM J4101900070. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan jurnal publikasi ilmiah kami. Baik, materi akan kami share screen terlebih dahulu. Hubungan kecukupan zat besi terhadap kejadian anemia pada remaja putri, Association of Iron Adequacy to the Incidence of Anemia Among Adolescent Women, yang disusun oleh Nurul Haliza, Siti Nurrofiatul Hidayah, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Email j41019070@student@ums.ac.id, j41019078@student.ums.ac.id. Pendahuluan. Anemia adalah suatu kondisi medis di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin kurang dari normal. Kadar hemoglobin normal umumnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. World Health Organization atau WHO melaporkan bahwa pada tahun 2008, prevalensi masyarakat yang mengalami defiensi besi sekitar 37%, serta semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Menurut WHO tahun 2009, 40% di negara berkembang berkaitan dengan anemia pada masyarakat, dan kebanyakan anemia yang terjadi disebabkan oleh defisiensi besi dan perdarahan akut. Bahkan tidak jarang keduanya saling berinteraksi. Menurut survei kesehatan rumah tangga, prevalensi anemia di Indonesia pada masyarakat masih tinggi, yaitu sekitar 40,1%. Departemen Kesehatan mencatat bahwa kaum remaja penderita anemia mencapai 45,8%, untuk remaja laki-laki usia 10-14 tahun, dan 57,1% remaja perempuan atau sejumlah 5-6 juta orang menderita anemia. Menurut Sustainable Development Goals atau SDGs, remaja putri merupakan calon ibu yang harus dipersiapkan untuk mengandung dan melahirkan dengan mengurangi resiko dalam kehamilan maupun saat melahirkan seperti anemia pada kehamilan serta perdarahan pasca persalinan. WHO menyebutkan bahwa permasalahan utama yang dialami oleh remaja, khususnya remaja putri di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, ialah anemia defisiensi zat besi. WHO 2011. Remaja putri lebih sering mengalami anemia dibandingkan dengan remaja putra, disebabkan karena remaja putri mengalami menstruasi setiap bulannya. Peningkatan pengeluaran zat besi dikarenakan adanya percepatan pertumbuhan lebih banyak asupan nutrisi, khususnya zat besi. Dikutip Istiani pada tahun 2011. Anemia disebabkan oleh kurangnya zat besi dalam tubuh sehingga kebutuhan besi untuk eritropoiesis tidak cukup, yang ditandai dengan gambaran sel darah merah yang hipokrom mikrositik. Kadar besi serum dan saturasi atau jenuh transferin menurun akan berperan penting mengikat besi total atau TIBC meninggi, dan cadangan besi dalam sumsum tulang dan tempat lain sangat kurang atau tidak ada sama sekali. Dikutip Buldon pada tahun 2003 dalam Rumpiati, Ella, dan Mustafidah pada tahun 2010. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada. Selanjutnya dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan analisis pembahasan jurnal terkait anemia pada remaja putri yang dipengaruhi dengan tingkat kecukupan zat besi. Selanjutnya akan ada hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Dalam penelitian Tias Permatasari tahun 2020, status anemia di Kota Bogor termasuk dalam kategori sedang.
Tidak terdapatnya hubungan yang signifikan antara asupan besi, protein, serta vitamin C terhadap status anemia remaja putri di Kota Bogor. Anemia terjadi apabila kepekatan hemoglobin dalam darah di bawah batas normal. Anemia memiliki banyak jenis, salah satunya yakni anemia gizi besi yang paling sering dialami oleh remaja putri. Anemia gizi besi ditandai dengan penurunan kadar hemoglobin dan kadar serum besi. Pada penelitian ini, status anemia ditentukan menggunakan indikator hemoglobin anak usia 11-14 tahun dan remaja putri di atas 15 tahun dikatakan anemia jika kadar hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter. Kemudian dari data kadar hemoglobin tersebut dapat ditentukan penggolongan jenis anemia subjek menjadi ringan yaitu sebesar 10-11,9 gram per desiliter, sedang yaitu berkisar 7-9,9 gram per desiliter, dan berat yaitu dengan kadar hemoglobin kurang dari 7 gram per desiliter. Kemudian tabel 5 yaitu hubungan tingkat konsumsi zat besi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Berdasarkan tabel 5 diperoleh hubungan antara tingkat konsumsi zat besi dengan kejadian anemia, yaitu menurut Herlina Dianingsih tahun 2019 bahwa ada sebanyak 61,2% remaja putri dengan tingkat konsumsi zat besi yang kurang menderita anemia. Sedangkan remaja putri dengan tingkat konsumsi zat besi yang cukup, yaitu 6,8% menderita anemia. Perbedaan ini bermakna secara statistik dengan p-value yaitu 0,000, artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat konsumsi zat besi dengan kejadian anemia pada remaja putri dengan nilai OR 21,53. Nilai tersebut menunjukkan bahwa remaja putri dengan tingkat konsumsi zat besi yang kurang yaitu 21,53 kali lebih berisiko untuk menderita anemia dibandingkan dengan remaja putri dengan tingkat konsumsi zat besi yang cukup. Kemudian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Handayani pada tahun 2007 yaitu mengenai hubungan pengetahuan tentang anemia lama menstruasi pada remaja putri di SMK Negeri 1 Metro Lampung, menunjukkan bahwa terdapat hubungan asupan zat besi dengan kejadian anemia pada siswi SMK Negeri 1 Metro Lampung. Kemudian zat besi dalam tubuh manusia sebagian besar terdapat pada sel darah merah yaitu sekitar 65% dalam jaringan hati. Kemudian hasil analisis bivariat menurut Juningsih Yuliasari tahun 2017 pada asupan zat besi didapatkan bahwa proporsi remaja putri yang mengalami kejadian anemia terbesar pada kategori asupan zat besi kurang, yaitu sebesar 83,7% dengan OR 7,9 dibandingkan remaja putri dengan asupan zat besi yang baik. Kemudian dengan p-value sebesar 0,001 artinya terdapat hubungan bermakna antara asupan zat besi dengan kejadian anemia. Hasil pengolahan data dari Putri Rizky Afrilia tahun 2013 untuk distribusi responden berdasarkan kategori tingkat konsumsi zat besi rata-rata adalah 17,663 dengan standar deviasi 2,6325. Dalam penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar adalah defisit sebanyak 16 responden atau 53,3%. Hal ini disebabkan asupan zat besi setiap hari diperlukan untuk mengganti zat besi yang hilang karena fisiologi melalui feses, urin, dan kulit maupun secara patologis melalui pendarahan, parasit, dan infeksi. Dari hasil penelitian Nikmatus Sholihah tahun 2019 dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan bersifat positif antara tingkat konsumsi zat besi dengan kejadian anemia dengan kekuatan hubungan yang kuat dan berpola positif. Kemudian hasil OR tersebut menunjukkan bahwa remaja putri dengan tingkat konsumsi besi yang kurang beresiko 8,737 kali lebih besar terkena anemia dibandingkan dengan remaja putri yang memiliki tingkat konsumsi yang cukup. Kemudian, menurut Julia Wardah, tahun 2021, remaja putri yang memiliki konsumsi besi yang rendah memiliki peluang 15,812 kali untuk terkena anemia dibandingkan siswi yang konsumsi zat besinya cukup.
Kemudian hasil penelitian dari Agus Hendra Rahmat tahun 2017 menunjukkan terdapat pengaruh positif antara asupan zat besi dengan kadar hemoglobin pada wanita yang bekerja dan mempunyai korelasi yang kuat. Selain itu, terbukti bahwa semakin rendahnya asupan zat besi, maka semakin rendah kadar hemoglobin pada wanita yang bekerja tersebut. Kemudian, di sini terdapat kesimpulan yaitu dari hasil penelitian juga menunjukkan terdapat hubungan antara tingkat konsumsi zat besi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Namun, juga terdapat konsumsi zat besi tidak berpengaruh pada kejadian anemia. Hal ini bisa terjadi karena sesuai dengan tercukupinya kadar hemoglobin yang dimiliki oleh remaja wanita tersebut. Selanjutnya, ini terdapat daftar pustaka yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, adapun daftar pustaka dari jurnal publikasi ilmiah yang telah kami buat, diantaranya Permatasari, Tias, dan kawan-kawan pada tahun 2020, kemudian ada Herlina Dianingsih dan kawan-kawan pada tahun 2019, kemudian ada Juningsih Yuliasari 2017, Putri Rizky Afrilia dan kawan-kawan pada tahun 2013, kemudian ada Solihah Nikmatus dan kawan-kawan 2019, Warda Yulia Adila Fayasari 2021, dan yang terakhir ada Rahmat Agus Hendra pada tahun 2017. Baik, selanjutnya kami akan membacakan abstrak dari jurnal publikasi ilmiah kami, yaitu latar belakang, yaitu anemia merupakan permasalahan utama yang dialami oleh remaja, khususnya pada remaja putri di Asia Tenggara maupun di Indonesia. Laporan berbagai studi di Indonesia memperlihatkan masih tingginya prevalensi kejadian anemia defisiensi zat besi pada remaja putri yang berkisar antara 20–50%. Kemudian tujuan untuk mengetahui hubungan pola menstruasi atau lama siklus menstruasi dan tingkat konsumsi zat besi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan metode teori dasar. Kemudian hasil dari penelitian kami yaitu berdasarkan data yang dikumpulkan terdapat hubungan antara kecukupan konsumsi zat besi dengan kejadian anemia. Kesimpulannya, terdapat hubungan kecukupan zat besi dengan kejadian anemia pada remaja putri yang dipengaruhi dengan kadar hemoglobin pada darah. Kata kunci dari jurnal publikasi ilmiah kami yaitu adanya kejadian anemia, kecukupan zat besi, dan remaja putri. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.